jam 4 baru ada 23 orang yang baru join. Jadi biar nggak biar nggak mengulang nanti informasinya. Iya Ustaz. Ya, sudah jam 4.10 kita mulai aja Bapak Ibu ya, adik-adik semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua, adik-adik serta Dewan Juri yang sudah hadir di technical meeting Lomba Murotal David ini yang ke ya, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk technical meeting yang insya Allah nanti lombanya akan dilaksanakan besok hari jam 8 sampai selesai, kira-kira sebelum zuhur akan selesai. Ya Pak Tajudin Resen, ada yang mau ditanyakan dulu kah? Oh, sudah. Baik. Di sini juga sudah hadir Ustadz Miftah. Assalamualaikum Ustadz. Oke, masih di mute, nggak apa-apa. Nanti Ustadz Miftah akan menyampaikan beberapa poin juga mengenai poin-poin penilaian. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, gimana Mas Burhan? Sehat? Alhamdulillah. Baik, ini di pondok atau di... Lagi di kampung ini. Oh, lagi di kampung. Semoga sinyal aman, Ustadz ya? Aman, insya Allah. Insya Allah aman. Baik, saya izin untuk menyampaikan beberapa poin terlebih dahulu mengenai tata tertibnya kali Ustadz ya. Nanti setelah itu nanti Ustadz boleh menyampaikan motivasi dan kriteria penilaian kepada Bapak Ibu peserta serta adik-adik. Boleh, insya Allah. Baik. Silakan Burhan. Ya. Share screen terlebih dahulu. Sudah munculkah? Sudah muncul Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sudah Mas Burhan. Oh, sudah. Ya, baik, untuk yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu lomba murotal terlebih dahulu, yaitu tata tertibnya. Peserta itu wajib berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan identitas seorang muslim. Jadi mohon Bapak Ibu untuk menyesuaikan pakaiannya. Jadi mohon rapi, boleh pakai baju koko dan segala macamnya, tapi tidak kita tentukan dress code warnanya apa. Jadi mohon untuk bisa menyesuaikan dengan acaranya. Yang kedua yaitu peserta lomba wajib mencantumkan nomor peserta, nama lengkap, serta asal perusahaan pada akun Zoom yang digunakan. Kalau yang sekarang kan masih menggunakan nama masing-masing ya Bapak Ibu ya. Contohnya misalkan peserta yang pertama yaitu 01, namanya Abdullah, strip dari PT mana. Gitu ya. Untuk cara rename-nya sudah tahu Bapak Ibu? Semoga sudah tahu ya. Nanti kalau misalkan karena beberapa orang biasanya ada yang belum familiar dengan aplikasi Zoom, nanti bisa minta tolong pas di hari penjurian, kalau misalkan nggak tahu cara rename-nya, bisa minta tolong panitia, nanti akan kita bantu. Tapi kalau sudah tahu, alhamdulillah. Poin yang ketiga yaitu setiap peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai pada meeting Zoom yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi mohon Bapak Ibu untuk bisa datang tepat waktu. Kalau nanti tidak tepat itu akan kita sampaikan di poin berikutnya, yaitu yang poin keempat, para peserta diharapkan untuk memilih tempat yang sepi sehingga tidak ada suara-suara lain yang dapat mengganggu jalannya acara. Ini penting banget Bapak Ibu untuk memilih tempat yang kondusif, terutama mengenai sinyal, dan jangan sampai masuk
suara-suara yang tidak diinginkan gitu, suara bising, karena itu juga bisa berpengaruh pada penilaian. Ditakutkan suaranya nggak jelas. Poin yang kelima yaitu peserta lomba diharapkan untuk memastikan kesiapan HP ataupun laptop yang digunakan serta kualitas jaringan internet yang memadai, bahwa kita tidak bertanggung jawab atas jaringan internet dari Bapak Ibu semua, jadi pastikan jaringannya lancar. Dan yang keenam yaitu kendala yang dihadapi oleh peserta pada penggunaan HP, laptop dan kualitas jaringan internet di luar tanggung jawab panitia. Sejauh ini ada pertanyaankah sebelum dilanjutkan? Oh ya, silakan Pak Hendra. Ya, saya mau bertanya, nomor peserta itu nomor urut yang kemarin ini ya, Pak, peserta lolos itu ya, yang di tadi siang kita informasikan di grup. Oh, di grup ada ya? Ya, ada. Nanti saya kirimkan lagi, nggak apa-apa. Sudah masuk grup kah, Pak Hendra? Sudah. Baik. Cuman ini saya lagi shift malam, mungkin tadi belum buka WA lagi. Baik, ada pertanyaan yang lain kah? Iya, jadi saya lagi kerja sedang shift malam nih, Pak. Jadi berarti besok pagi itu saya baru pulang kerja. Urutan peserta lombanya, urutan mau ditesnya pesertanya itu dari mana ya, Pak? Oke, nah, saya sampaikan terlebih dahulu ya untuk poin berikutnya ya. Yaitu untuk mekanisme lombanya. Selain Pak Hendra, ada yang mau bertanya lagi mengenai hal itu, atau nanti saya lanjutkan dulu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Muhammad Yasin. Iya, gimana Pak Yasin? Ini saya mau bertanya, itu tadi kan tidak sesuai dengan nama tadi, tapi pakai apa tadi itu Pak? Yang pertama tadi pakai nama perusahaan aja, apa nggak pakai nama? Jadi pakai nomor urut Pak. Bapak sudah dapat nomor urutnya Pak? Nomor urut 9 yang dikirim. Iya betul. Misalkan 09 strip Yasin strip PT, misalkan Bapak dari PT apa Pak? Damira, Serasi Utraya. Dayin Mitra. Mitra Serasi Utraya, Serasi Utraya. Iya. Berarti nanti misalkan 09 strip Yasin strip PT Serasi Utraya gitu Pak. Oh gitu. Ya, ini untuk menertibkan biar kita bisa untuk tanya Pak. Gitu Pak ya. Jelas Pak Yasin? Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ntar lagi kalau jelas nanya lagi Ustadz. Terima kasih. Ya. Baik, untuk mekanisme saya jelaskan lebih lanjut mekanisme lombanya. Setiap peserta yang tidak hadir pada saat 3 kali pemanggilan, misalkan ternyata lagi sibuk banget, ada shift pagi dan nggak bisa ditinggalkan, maka peserta akan menjadi peserta urutan terakhir. Jadi akan dilempar di urutan-urutan yang terakhir, Bapak Ibu. Memang tidak kita harapkan Bapak Ibu untuk tidak tepat waktu. Yang kita harapkan adalah Bapak Ibu tepat waktu agar jalannya penilaian lebih gampang sesuai dengan urutannya, gitu ya. Serta untuk makro dan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Ustadz Miftah kali ya, Ustadz ya. Ini mau masuk ke penilaian, Ustadz. Oke, saya lanjutkan dulu, nggak apa-apa. Baik, untuk peserta memilih makro soal yang telah disiapkan oleh panitia, nanti ada soal-soal atau makro yang sudah disiapkan oleh panitia, nanti peserta akan memilih makronya yang akan dibaca pada saat lomba nanti, khusus untuk kriteria pada pengisian lomba, pindahan bacaan dan ketepatan bacaan, serta suara tentunya ya, suara juga sangat mempengaruhi penilaian. Pada babak penyisihan atau live streaming, setiap peserta akan mendapatkan kesempatan tampil kurang lebih selama 5 menit.
dan pihak panitia akan memberikan tanda peringatan pada menit keempat sebagai tanda bahwa peserta diharapkan untuk segera menyelesaikan bacaannya. Ketepatan waktu bacaan oleh peserta dapat nilai yang didapatkan. Poin yang ketujuh adalah peserta yang tidak bisa tampil pada giliran yang ditentukan karena jaringan yang kurang stabil atau teknis lainnya, maka dianggap hangus atau tidak hadir. Poin ke-8, para peserta tidak diperkenankan membuka aplikasi lain atau keluar dari aplikasi Zoom pada saat mendapatkan giliran tampil atau menjadi soal dari Dewan Juri. Dan ke-9, dari babak penyisihan, juri akan mengambil langsung 3 nilai tertinggi sebagai juara. Juaranya nanti akan diumumkan di tanggal 12 Juni di acara Halal Bihalal Asragama Islam. Tata tertib lainnya yaitu panitia lomba online murotal Al-Quran Asragama Islami berkuasa penuh untuk mengubah tata tertib dan peraturan jika diperlukan. Jika ada yang penambahan segera diubah dan akan kita informasikan berikutnya. Dan semua keputusan juri bersifat mengikat dan tidak bisa diganggu-gugat. Untuk lomba murotal dari nggak ada. Baik, mungkin Ustadz Miftah ada tambahan, Ustadz? Ustadz Miftah masih di mute? Ya. Tambahannya tadi untuk yang kriteria penilaian di lomba murotal itu tadi belum tertulis atau belum ketulis. Selain ketepatan bacaan, juga yang dinilai ada keindahan bacaan sama pengetahuan tentang tajwid teori. Pengetahuan tentang tajwid. Ya. Ya. Adapun nanti bagaimana tajwid teori itu nanti akan kami jelaskan. Apa langsung sekarang atau nanti setelah sentuhan? Boleh 5 menit saya informasikan dulu untuk yang lomba tahfidnya dulu. Ya, setelah itu baru nanti ke Ustadz ya. Baik. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk ke lomba tahfidnya. Baik, untuk lomba tahfidz hampir sama, cuman ada beberapa penambahan saja. Masih sama, yaitu yang poin pertama, tata tertib umum. Peserta lomba wajib berpakaian rapi dan sopan. Peserta lomba wajib mencantumkan nomor peserta sama seperti lomba murotal. Jadi ada nomor urut peserta, nama, dan nama perusahaan. Kemudian peserta lomba boleh menggunakan virtual background di akun Zoom yang digunakan. Jadi polosan Bapak Ibu ya, nggak menggunakan background seperti saya yang sekarang saya pakai, biar polosan saja. Poin yang keempat, setiap peserta wajib hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Poin kelima, para peserta diharapkan untuk memilih tempat yang sepi, acaranya lomba. Para peserta diharapkan untuk memastikan kesiapan HP, laptop, ataupun gadget yang lainnya yang akan digunakan untuk lomba. Poin itu dihadapi oleh peserta pada penggunaan HP atau laptop dan jaringan karena di luar tanggung jawab panitia. Setiap peserta dilarang membuka mushaf Al-Quran digital atau yang semisalnya ketika lomba sedang berlangsung. Memang kita tidak bisa mengawasi Bapak Ibu semua apakah membuka mushaf atau enggak, tapi yakin Bapak Ibu bahwa niatnya kita di sini adalah mau belajar Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kecurangan-kecurangan yang kita khawatirkan insya Allah nggak ada. Kami percaya pada kredibilitas Bapak Ibu semua. Jadi mohon untuk tidak membuka mushaf Al-Quran digital atau yang semisalnya ketika lomba sedang berlangsung.
Segala bentuk kecurangan oleh peserta lomba akan menyebabkan diskualifikasi. Mekanisme lomba sama dengan total. Peserta yang hadir tidak hadir pada saat 3 kali pemanggilan akan dipindah ke urutan yang terakhir. Dan jika tidak ada pada urutan yang terakhir, maka dianggap mengundurkan diri. Setiap peserta memilih makro yang telah disiapkan oleh, mohon maaf, ini makronya nggak ada ya, nanti karena tahfidz itu akan pertanyaan langsung dari panitia, maaf, dari Dewan Juri. Setiap peserta lomba akan mendapatkan soal, yaitu membaca awal ayat dari surat, melanjutkan ayat, menyebutkan ayat sebelumnya, dan menyebutkan nama surat. Setiap peserta diharapkan untuk menjawab secara spontan dengan batas maksimal 10 detik setelah soal dibacakan. Jadi jangan lama-lama Bapak Ibu. Soal yang tidak dijawab setelah 10 detik dibacakan dianggap hangus dengan sendirinya. Poin berikutnya yaitu soal yang tidak terjawab disebabkan karena jaringan yang kurang stabil dari pihak peserta, maka dianggap hangus. Para peserta wajib memandang fokus ke titik kamera HP atau laptop yang digunakan ketika sedang menjawab soal dari Dewan Juri. Dan para peserta tidak diperkenankan membuka aplikasi lain atau keluar dari aplikasi Zoom saat sedang menjawab soal dari Dewan Juri. Dari babak penyisihan, juri akan mengambil 3 nilai tertinggi sebagai juara dan juga akan kita umumkan di acara Halal Bihalal Asragama Islami di tanggal 12 Juni nanti. Dan tata tertib lainnya, panitia lomba tahfidz Al-Quran berkuasa untuk mengubah sama seperti lomba murotal dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Untuk poin-poin ini nanti akan kita sampaikan juga atau kita akan kirimkan juga ke WhatsApp grup Bapak Ibu semua. Jadi mohon kalau ada yang belum join di WhatsApp grup bisa diinformasikan ke saya ya. Baik, sejauh ini dari poin-poin ini ada pertanyaan kah? Pak Hamlin, Aladi? Ya, silakan. Mas Burhan? Ya, Ustaz. Ada koreksi dari saya di poin nomor 3. Nah, di situ setiap peserta lomba akan mendapatkan 4 soal. Nanti yang akan ditanyakan ada 5 soal. Oh, oke. Iya. Membaca awal ayat dari surat, melanjutkan ayat, kemudian sama juga melanjutkan ayat ini dua soal, jadi tidak perlu lagi nanti ini. Oke, baik. Iya, menyebutkan ayat sebelumnya ya, atau 3 ayat sebelumnya sih nanti. Oke, baik. Dan menyebutkan nama surat dari ayat yang dibacakan Dewan Juri. Menyebutkan nama surat ya dari ayat yang dibacakan. Oh ya. Dari ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri. Ya. Kemudian yang kedua, nanti misalnya ketika sudah membaca peserta itu kemudian ada salah, ya maka Dewan Juri akan memberikan tanbih atau peringatan. Peringatan kalau ayat yang dibaca itu salah, kemudian peserta mengingat-ingat lagi dan tidak boleh lebih dari 5 detik. Ya. Kemudian Dewan Juri menyuruh melanjutkan lagi. Kalau seandainya salah, maka akan mengurangi nilai. Ya. Atau dia kalau dia bisa juga mengurangi sedikit daripada nilai, tidak seutuhnya gitu. Nanti akan saya sampaikan di kriteria penilaian. Ya. Terima kasih Ustaz. Langsung saya catat di sini. Baik, pertanyaan dari Alde Amin, boleh kan? Boleh di unmute dulu, Mas di mute.
masih di Laude. Kalau Laude. Ya, belum masuk, Pak. Belum masuk juga, Pak. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sudah masuk. Kalau deh, silakan. Jadi yang saya tanyakan, apakah yang disampaikan ini juga termasuk mekanisme yang ditahfiz untuk anak-anak? Yang kedua, selain yang hafalan itu, apakah memang juga di tahfiz ini kriteria penilaiannya juga ada pertanyaan dari tajwid secara teori seperti yang di murotal tadi? Ya. Untuk nanti langsung saya jawab ya. Untuk yang kedua nanti sama Ustaz. Untuk syaratannya yang tahfiz maupun tahfiz bahasa bersama, Pak. Untuk yang tahfiz ya. Kalau untuk nanti penilaiannya nanti akan disampaikan oleh Ustaz Miftah. Gitu ya. Nanti bersabar dulu, Pak ya. Baik, berikutnya dari DKM Al-Kautsar dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mau bertanya supaya clear. Untuk besok itu hanya satu sesi kan ya? Untuk final, ini langsung final atau masih penyisihan ya? Karena Maksudnya satu sesi. Oh, maksudnya gini. Ya besok itu nanti langsung penyisihan, maksudnya langsung final sih sebenarnya. Jadi langsung dari lomba itu akan dipilih 3 nilai terbaik, nanti akan disampaikan atau nanti akan diumumkan di tanggal 12 Juni. Oh, artinya besok satu sesi saja ya? Satu sesi, betul. Oh, baik Ustaz, itu saja pertanyaan. Syukran. Ya, tadi ada pertanyaan nomor peserta itu di mana lihatnya, Pak? Nomornya ada di grup WhatsApp, nanti akan kita kirimkan kembali. Pak Muhammad Hanafi sudah join grup WhatsApp-nya kah? Kalau belum nanti boleh diinfo ke saya agar bisa dimasukkan ke dalam grupnya. Pak Yudi Aprizal silakan. Ya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, tadi kan 5 soal ya untuk yang tahfiz anak dan dewasa ya. Itu kok cuma 4 ya tulisannya ya? Apa saya sudah diganti, Pak? Di yang mana, Pak? Coba bisa dilihatin lagi, Pak ya? Sebentar. Ini. Sudah kelihatan, Pak Yudi? Membaca awal ayat dari surat pertama Nanti satu ya. Yang melanjutkan ayat ada 2 soal. Ini melanjutkan ayat 2, menyebutkan ayat 3, terus menyebutkan nama surat dari ayat yang dibaca 4. Jadi membaca awal ayat di surat 1, menyebutkan ayat itu ada 2. Kan ada 3, menyebutkan ayat-ayat sebelumnya, mungkin sekitar 3 ayat kali ya, berarti kan itu 4 soal, menyebutkan nama surat dan ayat-ayat yang juri. Membaca. Ini Pak, 1, ini kan ada 2. 2, ya. Ya, berarti 3 Pak ya? Ya, ini 3. 4. Itu kok 4 sih? Oh, maksudnya melanjutkan ayat itu 2 kali, Pak. Melanjutkan ayat 2 kali, Pak. Oh iya, berarti nah bisa ditulis gitu nggak, Pak? Maksudnya melanjutkan ayat tuh 2 kali, 2 soal.
akan kita informasikan Pak ya, akan Ya, kita oke. gantinya. Jangan menyebutkan nama Baik. Ustaz. Ya, baik mungkin Ustadz Miftah silakan. Ustaz, barangkali ada penambahan untuk poin-poin penilaian, silakan boleh. Pak, kalau misalkan ada 2 orang yang sama itu nanti gimana? Kan ini kan dipilih 3 ya Pak ya. Kalau misalkan peringkat ke 1 atau keduanya sama itu nanti gimana Pak? Maksudnya sama? Saya. Sama nilainya Pak? Oh nanti itu jadi tugasnya Banjiri Pak, jangan khawatir. Sorry Pak, kurang jelas. Akan saya jelaskan Nanti itu Mas Burhan. akan diinformasikan sama Ustadz Miftah. Oh iya, oke. Siap. Baik, silakan. Langsung saya mulai ya, Mas Burhan ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arhamna warfa'na bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala al-wajhi alladhi yurdika anna ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para wali atau para peserta, Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, acara Astra Gema Islami ini untuk tahun ini dilaksanakan secara online, ya, sama dengan acara-acara Masjid Astra pada bulan-bulan sebelumnya juga dilaksanakan secara online. Jadi alhamdulillah kami mengapresiasi sekali atas usaha dan semangat kawan-kawan panitia baik di Masjid Astra maupun di Astra Gema Islami dan Astra Amaliyah Astra yang telah menggerakkan masyarakat semuanya untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Pada bulan Sya'ban, sebelum bulan Ramadan, alhamdulillah Masjid Astra sudah menyelenggarakan 2 ajang perlombaan, ya, yang dilaksanakan juga secara online yang diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Ya, yang pertama adalah lomba Hifdzul Quran secara online, yaitu 5 juz yang dilombakan, dan yang terakhir adalah lomba Murattal Al-Quran untuk para imam di seluruh Indonesia. Kemudian nggak hanya sampai di situ, Masjid Astra, Masya Allah, di bulan Ramadan telah menyelenggarakan juga halaqah tahsin, ya, yang memang diperkhususkan untuk mereka yang memang memiliki semangat dan keinginan untuk belajar Al-Quran. Dan di bulan Syawal ini, agar semangat Ramadan, semangat Al-Quran tidak kemudian hilang, maka diadakanlah lomba Astra Gema Islami, ya, yang memang diadakan setiap tahun, dan tahun ini dilaksanakan secara online. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para adik-adik sekalian, izinkan saya, karena sekarang masih di bulan Syawal, mengucapkan
minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Kemudian yang berikutnya, insya Allah pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, kami mewakili Dewan Juri, baik dari lomba tahfidz dewasa ataupun tahfidz anak-anak dan murattal dewasa, ingin menyampaikan beberapa kriteria penilaian yang harus diketahui oleh seluruh peserta. Pertama, saya akan memulai dari kriteria penilaian dari lomba tahfidz. Dari lomba tahfidz, baik yang dewasa maupun anak-anak. Perbedaannya adalah untuk tahfidz anak-anak, juz yang dilombakan adalah juz 30. Kemudian untuk tahfidz dewasa, juz yang dilombakan adalah juz 29 dan juz 30. Jadi 2 juz untuk tahfidz dewasa, 29 dan 30. Untuk tahfidz anak-anak adalah juz 30. Semoga tahun depan tidak hanya juz 30 saja. Ya, adik-adik bisa nanti ditingkatkan menjadi 2 juz, yang dewasa juga sudah 3 juz, seperti itu. Adapun kriteria penilaiannya, yang pertama adalah ada 3 kriteria penilaian. Yang pertama adalah hafalan dan kelancaran. Hafalan dan kelancaran memiliki atau di poin hafalan dan kelancaran memiliki 7 bobot nilai, yaitu 70% di hafalan dan kelancaran. Kemudian yang kedua, kriteria kedua yaitu penerapan hukum tajwid. Penerapan hukum tajwid. Di penerapan hukum tajwid akan mendapat bobot nilai sekitar 20%. 20%. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tartil dan husnul ada. Tartil dan husnul ada. Ini mengambil bobot nilai atau sisa bobot nilai yaitu 10%. 10%. Jadi ada 3 kriteria penilaiannya. Hafalan dan kelancaran mendapatkan bobot nilai 70. Kemudian penerapan hukum tajwid memiliki bobot nilai 20. Kemudian yang terakhir adalah tartil dan husnul ada, mendapatkan bobot nilai 10. Adapun di hafalan dan kelancaran, seperti yang sudah disampaikan tadi, ada 5 soal yang akan ditanyakan kepada seluruh peserta tahfidz, baik yang anak-anak maupun yang dewasa. Soal yang pertama, itu adalah melanjutkan awal surat. Apa maksudnya melanjutkan awal surat? Ketika Dewan Juri mengatakan, bacalah surat Al-Qari'ah, maka kemudian peserta membacakan dari surat Al-Qari'ah, dari ayat pertama hingga Dewan Juri mengatakan cukup atau hasbu. Ya, ini pertanyaan pertama. Jadi melanjutkan awal surat yang dibacakan oleh Dewan Juri. Membacakan awal surat yang dibacakan oleh Dewan Juri. Kemudian yang kedua adalah melanjutkan ayat. Melanjutkan ayat. Apa maksudnya melanjutkan ayat? Nanti Dewan Juri akan membacakan ayat, peserta kemudian melanjutkan ayat tersebut. Misalnya Dewan Juri membaca, silakan lanjutkan ayat berikut. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kemudian dilanjutkan, tapi tidak langsung melanjutkan, dibaca lagi ayat yang dibaca oleh Dewan Juri. Jadi perlu dipahami, Dewan Juri membaca fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka kemudian peserta harus mengulangi lagi ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri, kemudian melanjutkan sampai Dewan Juri mengatakan cukup atau hasbu. Kemudian yang ketiga, soal yang ketiga juga sama.
dengan soal yang kedua, yaitu melanjutkan ayat. Melanjutkan ayat. Misalnya Dewan Juri membaca, silakan lanjutkan ayat berikut. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Dibaca lagi ayat ini, kemudian dilanjutkan. Ya, ini yang pertanyaan ketiga, soal ketiga. Soal keempat adalah membaca 3 ayat sebelum ayat yang dibaca oleh Dewan Juri. Membaca 3 ayat sebelum ayat yang dibaca oleh Dewan Juri. Misalnya, Dewan Juri membaca, silakan baca 3 ayat sebelum ayat ini. Min syarril waswasil khannas. Jadi 3 ayat sebelum ayat ini apa? Harus dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Seperti itu. Membaca 3 ayat sebelum ayat yang dibaca oleh Dewan Juri. Kemudian soal yang terakhir, soal yang kelima, menyebutkan surat dari ayat yang dibaca oleh Dewan Juri. Menyebutkan surat yang dibaca oleh Dewan Juri. Misalnya Dewan Juri akan membacakan ayat ini terdapat dalam surat apa? Kemudian Dewan Juri membacakan ayatnya. Innal insana lafi khusr. Maka ayat ini terdapat pada surat apa? Al-Asr. Maka sudah. Inilah 5 soal yang akan ditanyakan dalam perlombaan tahfidz, baik anak-anak maupun dewasa. Bedanya untuk dewasa nambah 1 juz lagi, 29 dan 30. Ya. Untuk penerapan hukum tajwid, ini kriteria kedua. Penerapan hukum tajwid ini berkenaan dengan hukum-hukum tajwid. Ya, di sini ada 5 pembagian lagi. Ada makharijul huruf, ada sifat huruf. Ya, ini bukan tajwid teori, tapi Dewan Juri akan langsung menilai dari bacaan para peserta. Dewan Juri langsung akan menilai dari bacaan para peserta. Makharijul huruf, sifat huruf, hukum nun dan mim sukun, hukum gunnah, dan hukum mad. Jadi ada 5 turunan dari penerapan hukum tajwid. Makharijul huruf, sifat huruf, hukum nun dan mim sukun, hukum gunnah, dan hukum mad. Kemudian di kriteria yang ketiga, tartil dan husnul ada. Ini berkaitan dengan keindahan bacaan sebenarnya. Mendapat bobot nilai 10. Ada 3 turunannya. Yang pertama keindahan suara. Kemudian variasi nada. Kemudian kelancaran. Jadi 3 kriteria inilah yang akan kita nilai dalam perlombaan tahfidz dewasa maupun anak-anak. Adapun nanti jika ada 3 peserta yang memiliki nilai yang sama, maka pertama kita akan melihat prioritaskan dulu hafalan dan kelancaran. Kalau masih sama di hafalan dan kelancaran, maka kita akan masuk ke yang kedua, yaitu penerapan hukum tajwid. Kalau masih sama, kita akan lihat kepada yang ketiga, tartil dan husnul ada. Jadi seperti itu. Kalau ada nilai yang sama dari 2 atau 3 peserta, atau bahkan banyak, pertama kita akan melihat di hafalan dan kelancaran yang lebih banyak, itu yang akan menang. Tapi kalau masih sama, akan melihat kepada penerapan hukum tajwid yang banyak
dia akan menang. Tapi kalau masih sama, langsung kepada tartil dan husnul ada. Ya. Ini untuk kriteria penilaian tahfidz. Ada pertanyaan? Sebelum saya melanjutkan kepada kriteria penilaian murattal. Silakan. Ya, terima kasih. Kembali saya mau bertanya lagi, mohon maaf. Ini terkait dengan ayat yang dibacakan sebelum ayat yang dilontarkan oleh juri. Apakah apakah tidak boleh misalkan tidak ditentukan misalkan ayat yang disebutkan itu 3 ayat atau 2 ayat sebelumnya itu. Jadi maksud saya barangkali bisakah mungkin jika misalkan tinggal menyebutkan ayat yang sebelumnya saja tanpa menentukan berapa ayat yang sebelumnya yang dibaca. Karena kan juga saya kira ini di luar dugaan juga kalau ternyata ada ayat yang dibacakan sebelumnya. Saya juga baru tahu, mohon maaf. Tidak ada diskonan. Jadi memang seperti itu dari apa yang sudah kami rapatkan kemarin. Jadi membaca 3 ayat sebelum ayat yang dibaca dewan juri. Ya, seperti itu. Karena nanti dia itulah yang akan menentukan. Itulah yang akan menentukan beberapa juara. Karena ini adalah lomba tahfidz. Ya. Berikutnya Pak Roma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz. Izin bertanya untuk kriteria hafalan dan kelancaran, kan ada 5 penilaian, Ustaz. 5 penilaian, benar. Ya, betul, 5 penilaian. Untuk poin yang nomor 2 dan nomor 3 itu kan sama-sama melanjutkan ayat. Iya, benar. Perbedaan dari situ apa, Ustaz ya? Ada apa? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Hmm. Hanya melanjutkan ayat saja. Berarti 2 kali ya, melanjutkan ayat 2 kali pertanyaan. Ya, melanjutkan ayat 2 kali pertanyaan. Jadi lanjutkan ayat ini, kemudian soal yang ketiga juga sama, lanjutkan ayat ini. Seperti itu. Syukron, Ustaz. Ya, fun. Baik, selanjutnya Hadifa Indari Putri, silakan. Masih di mute. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya untuk murotal anak, nanti mekanismenya nanti anak akan mendapatkan pertanyaan. Nah, pas ditanyakan itu satu persatu apa rombongan gitu, maksudnya berebut gitu, raise hand dulu apa gimana? Satu persatu ditanyakan pesertanya, tiap-tiap peserta, apa langsung rombongan, terus siapa yang bisa jawab angkat tangan gitu, raise hand gitu. Murattal anak nggak ada, Bu. Itu tahfidz anak. Ya. Lupa, maaf, tahfidz anak iya. Tahfidz anak satu persatu. Makanya tadi ada urutannya. Jadi urutan yang pertama akan dipanggil oleh host nanti. Ya. Kemudian urutan kedua, urutan ketiga sampai selesai. Berarti tidak perlu raise hand gitu ya, Pak? Tidak perlu. Ya, alhamdulillah. Ya sudah, Pak. Gitu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan melanjutkan ya ke kriteria penilaian di lomba murattal dewasa. Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, ada 3 kriteria penilaian di lomba murattal juga. Yang pertama adalah di ketepatan bacaan. Di ketepatan bacaan mendapat bobot nilai 50. Di ketepatan bacaan mendapatkan bobot nilai 50. Kemudian yang kedua adalah di keindahan bacaan. Keindahan bacaan mendapat bobot nilai 35.
Dan yang terakhir adalah pengetahuan tentang tajwid teori. Jadi tadi untuk yang lomba tahfidz tidak ada tajwid teori. Ya, jadi tidak ada tajwid teori. Jadi nanti dewan juri langsung akan menilai langsung dari bacaan peserta untuk tahfidz. Tapi untuk murattal ada kriteria penilaian untuk tajwid teori mendapat bobot nilai 15. Jadi ada ketepatan bacaan 50, di keindahan bacaan 35, dan tajwid teori 15. Di ketepatan bacaan ada beberapa turunan yang dinilai. Yang pertama adalah ketepatan nas Quran. Ketepatan nas Quran di sini tidak merubah apapun dari Al-Quran, baik harokatnya, baik hurufnya, ya. Misalnya ada yang membaca alhamdulillah dengan membacanya alhamdulillah. Ini telah merubah teks Al-Quran, maka di sini mengurangi nilai. Atau merubah hurufnya alhamdu, kemudian dibaca alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Nah, di sini juga sama, akan mengurangi nilai karena merubah teks Al-Quran. Ini kesalahan fatal. Kemudian yang kedua, di makharijul huruf. Kemudian yang ketiga, di sifat huruf. Ya. Di sifat huruf ini misalnya ada qalqalah, misalnya ada hamas, ya, ta'at, qalqalah, al-falaq. Jadi harus dipenuhi semua sifat huruf. Kemudian di hukum tajwid yang izhar diizharkan, yang ikhfa diikhfakan, yang idgham bigunnah diidgham bigunnahkan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah harokat dan sukun. Jangan sampai yang sukun kemudian dipentalkan, misalnya an-na'amata harus disukunkan, an'amta. Ya, jadi benar-benar diperhatikan harokat dan sukunnya. Ini ketepatan bacaan. Kemudian di keindahan bacaan ada 4 turunannya lagi. Yang pertama adalah lembut dan kasarnya suara. Ya. Kemudian yang kedua adalah naik dan turunnya nada. Jadi tidak datar gitu. Ada sedikit tinggi, rendah gitu. Kemudian yang ketiga adalah variasi lagunya. Jadi misalnya menggunakan nada yang berbeda-beda misalnya. Kemudian yang keempat adalah penguasaan lagu. Jadi ini di keindahan bacaan. Kemudian yang terakhir di tajwid teori itu nanti dewan juri akan menampilkan ayat. Kemudian di situ ada beberapa kata kalimat Al-Quran yang digaris bawahi. Nanti peserta menyebutkan hukumnya. Misalnya idza jaa nasrullahi, misalnya ada jaa. Di garis bawah itu kata jaa. Apa itu hukumnya? Mad wajib muttasil. Ya, seperti itu. Jadi nanti ada cukup menyebutkan 3 hukum saja di tajwid teori. Menyebutkan 3 hukum saja di tajwid teori. Nanti jika ada yang sama, maka yang diprioritaskan pertama adalah ketepatan bacaan. Kalau masih sama, akan beralih kepada keindahan bacaan. Kalau masih sama, akan beralih kepada tajwid teori. Jadi seperti itu untuk kriteria penilaian lomba murattal dewasa. Baik, di sini ada pertanyaan.
Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, Bismillah. Apa Ustaz? Untuk lomba murotal ya dewasa. Tadi kan ketepatan bacaan itu 50% untuk kriteria penilaian yang pertama ya. Bagaimana kalau seandainya kita salah Ustaz, tapi diulang, itu mengurangi penilaian nggak? Kalau diulang kemudian benar, maka tidak jadi salah. Tidak salah. Oke. Ya. Tapi kalau kemudian dia salah, tetap melanjutkan, nah di sini yang kemudian mengurangi nilainya. Ya. Jadi misalnya dia baca misalnya idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah di sini nggak mengurangi nilai. Ya. Jadi dia memanjangkan mad wajib muttasil dengan 4 harokat. Ya. Baik. Iya, Faiz, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz. Mau nanya, kalau tadi kan ada 2 sesi, yang saya tahu kan ada 2 kali tampil ya, sekali untuk baca Al-Quran, yang untuk murotal Al-Quran, yang satu lagi pertanyaan mengenai pengetahuan tajwid ya. Nah ini dalam sekali pemanggilan atau 2 kali kah? Setelah selesai semua baru? Iya, dalam sekali pemanggilan. Baik, Ustaz. Jadi Makasih, ketika sudah membaca makroknya, maka kemudian setelah itu sekaligus ditanyakan tentang tajwid, ya, pengetahuan tajwidnya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi kan? Sepertinya sudah jelas. Oh, Pak Darwis, silakan Pak Darwis. Ya, bismillah. Itu makronya, Ustaz. Apa bisa lihat di mana, Ustaz? Apa besok di Untuk makronya nanti akan dikirimkan oleh panitia. Namun penentuan makronya itu akan ditentukan oleh dewan juri. Jadi panitia akan mengirimkan 15 makro itu, ada 15. Tapi nanti bukan peserta yang memilih, tapi dewan juri yang akan menentukan makro itu. Dari 15 makro itu. Ya. Besok baru dimunculkan saja atau nanti malam sepertinya ya, Mas Rahmat? Ya, nanti akan kita informasikan segera setelah selesai technical meeting ini, Ustaz. Baik, syukran, Ustaz. Pak Faiz, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Baik, berarti sudah jelas semua Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan ke WhatsApp group. Nanti insya Allah akan kita balas pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih Ustadz Miftah atas penjelasannya dan motivasinya di hari ini. Syukur kita ketemu lagi besok Ustadz ya. Bang Burhan, Bang Tor. Ya, Bang Pitung silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat-sehat semua dan siap untuk berlomba. Jazakumullahu khairan untuk Ustadz yang sudah selalu mengawal kita semua. Ini kami pada kangen semua Ustadz nih. Ada Ustadz Sarif di belakang. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rahmat. Ya nih kita ngumpul semua. Alhamdulillah kita akan jelang lombanya besok. Semuanya siap-siap. Hari ini technical meetingnya cermati dulu. Jangan sampai nanti begitu mau berlomba masih kebingungan. Tapi ada satu
tambahan dari saya untuk semua peserta, khususnya yang lomba tahfidz, agar teman-teman bisa melihat bagaimana kira-kira proses lombanya berjalan secara virtual. Teman-teman semua bisa lihat proses atau video Nas Astra yang ada di channel Astra Agama Islami. Di situ ada lombanya yang dilaksanakan kemarin sebelum Ramadan. Jadi di situ nanti teman-teman bisa melihat bagaimana sistem lomba itu dilaksanakan. Termasuk tadi yang ditanyakan, apakah semua soal itu disampaikan sekali panggilan atau beberapa kali panggilan, di situ ada contohnya juga. Begitu mungkin satu tambahan ya. Insya Allah sangat bermanfaat itu yang tadi. Baik. Ya. Terima kasih Bang Burhan. Ya, terima kasih Bang Pitung atas tambahannya. Baik, nanti sudah jam 5 Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di WhatsApp grup Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Ustadz Miftah, Bang Pitung dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua serta adik-adik. Jika ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan di Bang Pitung. Kita akhiri pertemuan technical meeting kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.